Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkarya dan juga belajar di tengah segala tantangan yang ada. Yang terhormat Ibu Ratih Titi Komalasari, STMM MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Mobile Programming. Perkenalkan Ibu, nama saya Andrian Firmansyah dengan NPM 2270064160022. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah ditugaskan juga mengenai aplikasi Digicel ini ya, dan untuk nantinya menjadi penilaian daripada UAS. Dalam presentasi ini saya akan membahas juga poin-poin apa yang akan ditugaskan gitu ya di dalam, tentunya di soal UAS itu. Semoga nantinya materi yang saya sampaikan atau presentasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri terutama, dan juga semoga sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditugaskan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai presentasinya. Baik, jadi ini adalah saya ingin membaca terlebih dahulu keterangan-keterangannya, baru nanti kita akan mereview atau menguji daripada aplikasinya tersebut di akhir nanti setelah membaca daripada soal-soal ini atau tugas-tugas ini. Studi kasusnya sesuai dengan yang ditugaskan akan membuat Digicel. Yang pertama harus bisa registrasi pengguna ya, dan juga bisa mendaftar dengan memasukkan nama dan lain-lain. Kemudian login pengguna, manajemen produk, dan juga promosi produk dan review dan rating produk. Baik, yang akan ditugaskan pertama adalah desain daripada database. Baik, desain daripada database ini ya, kita pertama yang jelas harus membuat table dulu ya. Pertama ya kita harus buka dulu ini ya, SMP ini ya, kita buka di admin, kemudian kita buat ya tabel-tabel berikut ini. Sudah saya buat tabel-tabelnya. Kemudian setelah sudah kita buat database ya, kita tinggal masukkan saja ini kodenya, nanti akan otomatis akan membuat. Kemudian implementasi API ya, saya akan menggunakan API di sini yang Ibu perintahkan kode header ya, tapi saya menggunakan Laravel ya, karena saya sudah terbiasa ya Ibu, mohon maaf saya sudah terbiasa menggunakan Laravel ini kan. Kemudian ya kalau ingin membuat ya kita akan ke Composer, create Laravel API. Kemudian yang kedua adalah kita migrasi produk ya, dan yang lain-lain ya. Kemudian ya baik, jadi sudah masuk ke dalam daripada API-nya ya. Jadi ini adalah independensi daripada Laravel ini. Emang agak sedikit berbeda dari CodeIgniter, tapi yang perlu kita bahas di sini ialah bagaimana controllernya ya. Controllernya sudah kita perlukan karena nanti akan berpengaruh daripada base control nantinya. Kemudian example control juga kita perlu. Kemudian untuk loginnya kita buat juga control login. Kemudian produk controller ini juga harus kita cermati dengan baik ya. Baik, ini produk controllernya seperti yang sudah disuluhkan. Kita harus menggunakan beberapa impedisi seperti kode produk, harga, deskripsi produk, diskon, rating, dan gambar produk. Kemudian registrasi, jika kita ingin registrasi ya kan, sebelum masuk kan kita registrasi, kita buat dulu controller ya kan. Kemudian login, member, produk, ini adalah model-modelnya yang nanti akan menyampaikan ke aplikasi Flutter nanti. Kemudian providernya kita buat registrasi dan register, dan berikut ini
Jika sudah, kemudian juga yang terpenting adalah router. Nah, ini router ini arah-arahnya akan kemana nanti jika sudah login registrasi dan juga user update daripada produk-produknya kan. Jika sudah, kemudian baru nantinya kita buka lagi tadi ke selanjutnya. Aplikasi Flutter, buatlah aplikasi menggunakan API daftar produk dan list produk. Ya, kita harus membuat proyeknya terlebih dahulu ya. Kita sudah membuat dan harus kita masukkan ini kode-kodenya. Setelah kita masukkan semua ya, kita akan masuk ke aplikasinya ini ya. Sudah kita buat semua, kemudian jika sudah kelar dan juga sudah sempurna kode-kodenya, baru nanti kita akan masuk ke tahap ketiga atau tugas yang ketiga. Ini ada beberapa daripada ini ada produk Dart dan juga produk paket ya, screenshot ya. Kemudian tadi langsung ketiga, kemudian keempat tadi mana ya? Nah, ini dia keempat. Dan prompt daripada registrasi dan login ini ya. Pertama kita harus buat backend ya terlebih dahulu Laravel ya. Tadi yang saya sudah sebutkan, kita buat router dulu arahnya ke tadi. Kemudian front end-nya ini kita buat ke di dalam Flutter ya. Sudah kita buat dalam Flutter, kemudian ya kita masukkan semua kode-kodenya. Jika sudah sempurna, baru kita beranjak ke daripada manajemen daripada produk Flutter ini sendiri. Produk Flutter ini kan bisa mengedit dan juga menghapus produk ini kan. Dan sudah kita masukkan, maka nanti akhirnya bisa untuk mengedit dan segala macam. Nah, untuk edit tadi kan di sini ya, produk sini ya. Maaf. Tambah produk ya. Berarti benar yang sini produk ini. Ya, ini prompt ini. Tambah produk di sini. Ya, ini tambah produk atau ubah produk kami buat di sini, saya buat di sini. Kemudian kita beranjak daripada tugas yang ke-6 ya, promosi dan produk di Flutter. Kita harus bisa membuat lagi ya di sini library-nya. Di main juga kita buat daripada promosi produk ya. Sudah kita buat, kemudian nantinya kita tambahkan juga API-nya agar bisa meng-create atau meng-create ya. Kemudian yang ke-7 yang terakhir ada review daripada rating dari produk ya. Review dan rating produk ini adalah ini di sini ya. Baik, jika sudah kita bahas semuanya daripada tugas-tugas, kemudian kita jalankan daripada aplikasinya ya. Dan ini aplikasinya seperti ini. Kemudian di halaman awal ini kan kita harus registrasi terlebih dahulu. Mari kita registrasi, sudah masuk. Dan ini semua sudah online ya Bu ya. Jadi ini bukan rekayasa ini ya. Ini admin semuanya dan sudah terintegrasi daripada post juga ya. Mari kita juga lihat postnya. Kita lihat post. Ya, ini postman ya. Mari kita mudah saja untuk melihat ini benar atau tidak. Kita ambilkan localhost ya, localhost kita, karena kita ambil localhost tadi di sini ya. Di environment kita ambil di localhost, dan di sini juga localhost itu ya. Kemudian di shell-nya kan kita menggunakan ini. Kemudian di API daratnya kita URL-nya ya paste aja ya, default ya. Jadi biar bisa online di aplikasi tersebut. Baik, jadi untuk postman ini ya,
Oke, untuk postman-nya ini sudah kita ambil ya dari localhost. So di toko API ini database kita ya, file daripada database, kemudian kita ambil di public, file publik, kemudian produk yang kita ambil, kemudian kita get untuk mengambil ya, daripada database ini sebagai uji coba. Kalau kita request ini akan muncul nih tadi yang sudah di database tadi akan muncul terus seperti ini. Ini untuk pengujian. Baik, baik, langsung saja kita jalankan ini ya. Sudah registrasi. Baik, kita masukkan di sini nama penggunanya. Sini saya buat Andrian Firmansyah. Ini untuk namanya, kemudian emailnya Andrian Firmansyah. Kita harus sesuai karena di kodenya kita menggunakan email, jadi kalau sembarangan dia tidak akan terbaca ya. @gmail.com di sini. Passwordnya ada verifikasi 2 kali agar jadi ingat ya gitu ya, itu juga lebih aman juga. Kita buat Andri 123. Harus di sini tidak boleh kurang daripada 6 karakter. Saya buat tidak boleh kurang dari 6 karakter. Baik, jika sudah, kita ingat-ingat lagi tadi Andrian Firmansyah, passwordnya ini kita registrasi. Ini sukses, kita oke. Kemudian untuk meyakinkan ya, kita balik lagi jadi ke member ya, apakah muncul tadi ya. Nah, sini sudah muncul ya, sudah muncul ini, berarti ya sukses gitu ya. Ya baik, untuk apa namanya tadi, kemudian kita login pakai nama saya tadi, Andrian Firmansyah. Ini sudah terbaca ini di sini nih, dan Firmansyah gmail.com. Kemudian passwordnya ANDRI 123. Nah, ini adalah halaman daripada home ya, kita bisa apa ya, promosi dan yang lain-lain ya. Kemudian juga saya tambahkan di sini fitur daripada user ya. Kita tambahkan gambar juga di sini. Kemudian ini adalah list daripada produk-produknya ya. Nah, ini ya, ini untuk meyakinkan ya, kita tambah lagi ya di sini ya. Nah, ini kode produknya. Kode produknya misalkan A08 ya. Kemudian nama produknya ini adalah misalkan laptop ya, laptop, dan harganya misal 23 juta, 123 ini 23 juta. Kemudian si produk ini adalah juga ada seperti produk, kita harus tulis juga karena tidak mau nanti itu high performance ya. Diskonnya di sini kita buat saja 30 atau 40% lah, 40 ya. Kemudian ratingnya kita buat misal di sini 5 ya, 5. Nanti kita uji juga kalau untuk mengurangkan rating apakah nanti bintangnya akan berkurang atau tidak ya. Kita buat ratingnya 5.0 dan kemudian apalagi tadi. Oke, gambarnya ya, gambarnya di sini ya saya ambil dari file ya, file daripada ini. Nah, untuk mengambil file daripada ini kita memerlukan tadi itu ini .io untuk mengakses gambar ini. .io ini penting ini karena nggak mau dia nanti. Baik, mohon maaf. Nah, ini sudah gambarnya sudah keluar, kemudian kita simpan apakah muncul. Nah, ini dia muncul di bawah nih.
Nah, untuk meyakinkan apakah ini tadi sudah benar, maka kita untuk lebih detailnya kita pencet ke sini ya. Nah, ini lebih detailnya. Kita juga bisa mengedit kok. Nah, ini kita edit, misalkan harganya ini kita rubah jadi 23 juta nih, kemahalan misalnya. Kita buat 20 juta saja, 20 juta. Hanya sama ya, laptop ini yang tulis terbaru misalnya. Terbaru. Untuk ini juga diskonnya atau ratingnya biarkan saja. Atau dirubah ya untuk meyakinkan ya. Kita buat ini 50. Wah, ini terlalu murah ini. 50% ini. Ya, jadi ratingnya jadi kita ubah juga ratingnya ke 4 ya. Karena terlalu mahal jadi ratingnya kurang mungkin. Kita ubah, apakah dia berubah? Harus kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini berubah nih kalau sudah kita refresh ini. Nah, ini. Aduh. Nah, ini sudah kita refresh, maka ini laptop terbaru. Nah, kemudian bagaimana dengan hapus produk? Nah, kita uji juga nih. Kita hapus. Nah, ini masih ada, harus kita refresh terlebih dahulu ya. Nah, maka sudah tidak ada nih di bawah nih. Nah, sudah tidak muncul lagi. Ini juga kita hapus nih untuk meyakinkan nih. Kita hapus kulkasnya. Kita hapus kulkas. Nah, maka hilang juga. Nah, ini sudah hilang. Kemudian apalagi ya, ini kategori untuk promosi, maka ini kita pencet untuk dilarikan ke sini. Dan juga saya tambahkan untuk pencarian, misalkan laptop di sini. Laptop kita pencet, maka akan keluar di sini juga laptop. Ya. Nah, baik. Kita kembali tadi ke sekarang. Nah, ini untuk review ya, review daripada pembelian. Review daripada pembelian ini seperti ini ya. Kemudian bisa kita juga edit, pertama ya kita tambah dulu ya. Bisa nama sini Andri di sini ya. Nama Andri dan nama produknya tadi laptop. Laptop. Kemudian ratingnya tadi kan kita buat 4 saja. Ketika 0, kemudian reviewnya bagus tapi mahal. Kemudian kita bisa menggambarkan siapa nih penggunanya. Nah, penggunanya misalnya nggak ada gambar di sini orang ya, kayak gambarnya kulkas saja lah. Untuk sebagai contoh. Kemudian nama produknya nih tadi laptopnya ini, gambar ini. Dan kita simpan, apakah dia akan menambah. Nah, ini sudah menambah di bawah ini. Bagus tapi mahal, bintangnya juga sesuai 4. Kemudian apakah bisa dihapus? Ya, coba aja ya kita hapus ya. Nah, ini kan kehapus ini ya. Nah, ini juga kehapus, ini juga kehapus nih. Bagaimana dengan edit ya? Editnya coba gambar kulkas, kita buat gambar TV ya. Nah, ini gambarnya berubah. Coba laptopnya bisa berubah nggak nih? Nah, laptopnya ini kita buat jadi ini saja di panggung misalnya untuk sebagai contoh. Nah, ini juga berubah. Baik, saya kira demikian reviewnya, ya singkat saja ya karena hanya ini. Kemudian fitur tambah juga tadi sudah ya. Fitur tambah sudah, kemudian edit juga sudah. Kemudian fitur daripada login atau logout ya. Dan registrasi. Nah, ini kembali lagi ke logout. Saya kira demikian untuk review daripada ini aplikasi Digicel. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi daripada aplikasi Digicel ini ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ratih yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau juga melenceng daripada kaidah-kaidah yang sudah ditugaskan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.